warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, ananda, sahabat dari Sekolah Alam Bekasi, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Bu Asti selaku Kepala Program SD, ingin berbagi kepada ayah dan bunda. Saya awali dari surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan duduk, keadaan berbaring, dan keadaan berdiri, untuk mengingat apa yang Allah ciptakan. Tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka perihalalah kami dari siksa neraka. Ayah dan bunda, ananda, serta bapak ibu guru kita semua, sesungguhnya alam membuat kita sadar bahwa kita sebagai seorang pribadi, kita sebagai seorang hamba Allah, dan kita sebagai orang yang senantiasa diberikan kebaikan oleh alam, harusnya bisa memberikan banyak kontribusi terhadap alam. Mengapa sekolah alam hadir dalam ruang lingkup masyarakat? Mengapa sekolah alam hadir dalam pendidikan yang ada di negara ini? Atau mengapa sekolah alam hadir sebagai alternatif kemajuan dari pendidikan ini? Saya mulai dari visi dan misi Sekolah Alam Bekasi. Visi yang pertama adalah Sekolah Alam Bekasi menjadi oasis untuk tumbuh, untuk belajar dan hidup harmoni. Kenapa harus menjadi oasis? Menjadi sumber dari kesuburan, menjadi sumber dari mata air, menjadi sumber dari kebaikan. Setelah Sasi menjadi oasis, lalu kemudian belajar. Siapa yang belajar di sini? Yang belajar adalah gurunya, yang belajar adalah anaknya, yang belajar adalah orang tuanya, yang belajar adalah seluruh civitas Sekolah Alam Bekasi untuk belajar dengan sebaik-baiknya, mengambil ilmu dari Sasi, dari oasis, dari lingkungan yang ada, dan mengambil ilmu dari alam. Anak belajar dari guru, guru belajar dari anak, anak belajar dari bunda, bunda belajar dari anak, begitu seterusnya. Bagaikan simbiosis yang terus berputar dan tumbuh. Setelah belajar, kita sejatinya pasti akan tumbuh. Tumbuh harapannya menjadi pribadi yang baik. Tumbuh untuk kemudian selalu beribadah kepada Allah dengan sebaik mungkin. Tumbuh untuk memberikan kemanfaatan yang lebih baik bagi semesta. Dan selanjutnya adalah hidup harmoni. Kenapa hidup harmoni? Karena sejatinya Sekolah Alam Bekasi ingin agar seluruh segenap orang-orang yang ada di dalam bersama dengan lingkungan masyarakatnya. Sekolah tidak dipisahkan oleh tematik akademis. Sekolah tidak dipisahkan oleh nilai-nilai yang hanya kemudian menjadi standarisasi dari penilaian, ataukah salah satunya sekolah harus hidup harmoni. Kurikulum yang ada di sekolah harus bersama dengan yang ada di masyarakat. Kurikulum yang ada di sekolah harus bisa bermanfaat kepada masyarakat. Kurikulum yang ada di sekolah harus apa? Harus bisa bersinergi terhadap lingkungan sekitarnya. Oasis untuk belajar, oasis untuk tumbuh, dan oasis untuk hidup harmoni. Semoga dari visi Sekolah Alam Bekasi, kita semua bisa menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin. Selanjutnya saya bergerak kepada misi. Setelah ada visi, lalu kemudian misi. Misinya adalah mencetak generasi pemimpin yang bertakwa, yang berilmu, kemudian menjadi pemimpin yang arif, dan menjadi pemimpin yang memberikan manfaat dan rahmat bagi semesta alam. Mengapa di depan harus menjadi generasi yang pemimpin? Karena setiap orang di dalam muka bumi ini, tugas utamanya adalah sebagai hamba menjadi khalifah di muka bumi. Dia harus bisa memimpin dirinya, memimpin keluarganya, memimpin masyarakatnya, hingga kemudian dari kondisi yang ia bisa memimpin dengan baik, dia pasti harus punya ketakwaan yang baik, harus punya logika ilmiah yang baik, kecerdasan, kemampuan, dan kemudian dia bisa menjadi rahmat bagi semesta alam. Bayangkan kalau seluruh generasi muslim, seluruh generasi anak-anak di Indonesia bisa menjadi pemimpin yang bijaksana. Kelak kita mungkin tidak akan ada menyaksikan pemimpin yang menzolimi rakyatnya, pemimpin yang mungkin korupsi dan masuk penjara, pemimpin yang mungkin membantai kaumnya. Generasi-generasi yang lahir adalah pemimpin-pemimpin yang mulia, yang menggunakan seluruh daya juang hidupnya, hartanya,
untuk dakwah kepada Allah, untuk kemanfaatan sesama. Dan saya di sini ingin menyampaikan tujuan. Setelah tadi kita banyak sharing terkait visi dan misi sekolah alam, sekarang tujuan dari sekolah alam. Setiap manusia pasti punya tujuan hidup, ayah ya dan bunda ya, bapak ibu guru. Kita ke sekolah punya tujuan untuk belajar, ayah mungkin bekerja juga punya tujuan untuk mencari nafkah, bunda menjadi orang tua terbaik, tujuan untuk anak-anaknya bisa optimal dalam kehidupannya. Begitupun juga sekolah alam Bekasi. Sekolah pada dasarnya memiliki tujuan secara umum di setiap sekolah, yaitu mengantarkan dasar kecerdasan, mengantarkan dasar ilmunya, mengantarkan kemandiriannya untuk menuju tingkat fase berkelanjutan dari SD ke SMP dan seterusnya. Itu tujuan umum dari dasar pendidikan. Tapi sekolah alam punya tujuan khusus. Apa kira-kira tujuan khusus sekolah alam? Yang pertama, tujuan khusus sekolah alam adalah sekolah alam mengharapkan peserta didik setelah lulus dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Peserta didik yang bisa meyakini bahwa keberadaan Tuhannya adalah yang utama dalam kehidupannya. Peserta didik yang lahir dari ibadah-ibadah yang terus dia istiqomahkan, prosesnya dia terus jalani walau sulit. Tidak ada yang mudah dalam kehidupan untuk bertakwa, selalu sulit. Tapi peserta didik yang terus tangguh untuk kemudian bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bisa menjauhkan apa yang Allah larang. Yang kedua adalah kita ingin peserta didik yang lulus memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik. Masya Allah, bahwa tujuan dari pendidikan sekolah alam adalah menciptakan khalifah, menciptakan pemimpin. Dan yang ketiga adalah peserta didik yang setelah lulus mampu memiliki logika ilmiah yang baik, kecerdasan, berpikir kritis, kemudian bisa memberikan solusi-solusi dalam kehidupannya. Dan yang keempat adalah kita menginginkan peserta didik setelah lulus dia memiliki mental dalam berbisnis, memiliki semangat untuk berwirausaha. Kenapa harus berbisnis? Kenapa harus berwirausaha? Karena harapannya setelah dia akil dan balik, dia bisa menafkahi dirinya sendiri. Dia memiliki kemampuan, berdaya, berjuang, dan berdikari terhadap hasil usahanya. Dan yang kelima adalah kita harapkan peserta didik yang memiliki digital literasi sehingga dia bisa menyiapkan media pembelajaran dalam kehidupannya. Dan yang keenam adalah yang terpenting juga, peserta didik yang mampu mencintai lingkungannya, yang mampu berbuat untuk alam semesta, yang mampu menyiapkan hal yang terbaik untuk alam di lingkungan sekitar dan lingkungannya. Semoga dengan pembahasan kita tadi terkait visi dan misi, tujuan pendidikan sekolah alam, kita semua semakin yakin sebagai opening saya di awal selaku Kepala Program SD, ayah, bunda, ananda, bapak, ibu guru, bergabung di Sekolah Alam Bekasi tidak hanya sekedar melangkah memasuki pintu gerbang Sekolah Alam Bekasi. Saat kita semua berkomitmen untuk bergabung, berarti kita harus siap untuk menjadi oasis yang belajar, tumbuh, dan hidup harmoni. Ayah dan bunda, saya Bu Asti ingin menjelaskan terkait 4 pilar sekolah alam yang dijadikan sebagai fondasi dan kurikulum di sekolah alam. Yang pertama adalah pilar ketakwaan. Apa yang dimaksud dengan pilar ketakwaan? Pilar ketakwaan adalah cara tunduk manusia kepada Robnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Sang Penciptanya, untuk dia bisa menjalani kehidupan dengan baik, perintah dan larangannya. Pilar ketakwaan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai macam kegiatan. Tapi yang perlu kemudian diperhatikan secara khusus adalah anak-anak disadarkan di awal tentang eksistensi keberadaan Tuhan, keberadaan Allah, dan ibadah-ibadah yang anak-anak lakukan. Pagi, anak-anak sudah datang mengucapkan 5S, salam, senyum, sopan, dan santun. Anak-anak berwudu, kemudian sholat duha, dan anak-anak hafalan Quran, membaca Iqra, lalu kemudian makan dan minum dengan berdoa, sholat zuhur, dan anak-anak melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah Ananda lakukan dengan hikmah yang kemudian dia peroleh. Kenapa di sini ada hikmah? Karena
di setiap sekolah alam ada refleksi. Anak-anak harus mampu diberikan kecerdasan untuk mengambil hikmah dalam dirinya. Gurunya harus mampu bagaimana menjelaskan hikmah dalam kegiatan. Pembelajaran yang ada, kegiatan yang ada di setiap kegiatan sekolah alam kemudian diintegrasikan dengan ibadah kepada Allah. Kenapa buah rambutan warnanya merah? Kenapa mangga dalamnya warnanya kuning? Bagaimana kemudian tumbuhan bisa bertumbuh dengan subur dan baik? Itu semua dipusatkan dengan pilar ketakwaan. Selain dari ibadah, selain dari akhlak yang baik yang kemudian diberikan kepada anak-anak, bapak ibu gurunya juga harus memiliki keseharian dan akhlak yang baik. Dengan mutabaah amal yaumi, dengan kemudian sholat yang dilakukan, ibadah yang dilakukan, bapak ibu guru itu menjadi puncak dari pilar ketakwaan bisa diimplementasikan dengan baik di sekolah. Sekolah Alam Bekasi, alam, tapi kenapa Bu? Kemudian konteksnya kok banyak religi gitu ya? Kemudian banyak dikaitkan dengan agama atau kemudian banyak terintegrasikan dengan Tuhan. Kenapa harus begitu? Alam, sejatinya alam itu mengajarkan anak untuk mengenal dirinya lebih dalam. Oh, saya ini ternyata manusia, ada darahnya, ada bagian-bagian organ dalam tubuh. Saat saya makan saya kenyang, saat saya merasa kelaparan saya ingin makan, saya berkeringat atau saya kelelahan. Saat dia banyak berinteraksi dengan alam, dia semakin mengetahui konsep dalam dirinya, siapa dirinya. Setelah dia mengetahui dirinya dengan baik, dia akan mengenal Tuhannya dengan baik. Allah sang mencipta, ada yang menciptakannya, ada yang membuat prosesnya berjalan dan lain sebagainya. Saat dia sudah mengenal dirinya dengan baik, dia sudah mengenal Allah dengan baik, pada akhirnya dia mampu untuk melakukan apa yang baik untuk hidupnya, apa yang boleh untuk hidupnya, apa yang tidak boleh dia lakukan untuk hidupnya. Pilar ketakwaan, tidak ada yang terpisahkan antara alam dengan ketakwaan, tidak ada yang terpisahkan antara materi pembelajaran dengan ketakwaan. Semuanya sinergi menjadi sebuah lingkaran yang saling melengkapi, mengambil ilmu dari pelajaran, mengambil hikmah dari beragama, mengambil keyakinan dari berketuhanan, dan mengambil contoh baik dari akhlak-akhlak yang kemudian kita rasakan di Sekolah Alam Bekasi. Dan saya ingin menyampaikan terkait keteladanan. Proses ini pun yang terus menjadi proses ikhtiar kami selaku Bapak Ibu guru dan seluruh civitas, karena pendidikan karakter itu yang menjadi poin. Pendidikan karakter dan konsepnya di pilar ketakwaan tidak akan bisa tercapai dengan baik kalau tidak ada keteladanan. Dengan keteladanan kita bisa sama-sama memberikan contoh dengan baik. Dengan keteladanan kita bisa sama-sama menjadikan penyemangat. Guru bersemangat dengan anaknya, anak bersemangat dengan gurunya, orang tua bersemangat dengan sekolah. Akhirnya semua menimbulkan vibrasi yang baik. Karena bersekolah tidak hanya menimba ilmu pengetahuan, karena bersekolah tidak hanya beraktivitas, karena bersekolah kita berada pada lingkungan yang sama. Kita berada pada lingkungan yang saling mendukung. Kita berada pada lingkungan yang saling mengucapkan nama Allah di setiap kegiatan. Kita berada pada lingkungan yang sama-sama menangis apabila ada kesedihan, kesusahan, sebagai tanda kita menjadi hambanya yang berpasrah diri. Pilar ketakwaan sejatinya bukan hanya ritual ibadah yang berjalan, bukan hanya kemudian kegiatan-kegiatan yang mengusahakan untuk kemudian bisa menjadi anak-anak belajar dari sana tentang Tuhannya, tapi yang paling penting adalah pilar ketakwaan. Seluruh civitas yang ada di Sasi membangun pilar ketakwaan, mewujudkan pilar ketakwaan untuk akhirnya adalah apa? Akhirnya adalah surga. Akhirnya adalah amal ibadah. Akhirnya adalah kebaikan yang Allah terima. Dan pilar ketakwaan di sini selain tadi kegiatan-kegiatan yang Bu Asih sampaikan, pilar ketakwaan juga kita berikan dalam kegiatan-kegiatan anak-anak dalam ekspedisi. Saat anak-anak camping, saat anak-anak naik gunung, anak-anak diajarkan untuk tetap sholat 5 waktu. Anak-anak diajarkan bagaimana menjamak sholatnya, mengqosor sholatnya. Anak-anak diajarkan bagaimana kemudian sholat dengan berudu secara tayamum, berudu secara baik. Anak-anak diajarkan untuk bangun malam di kegiatan ekspedisinya. Sudah capek berekspedisi tapi masih menunaikan sholat tahajud. Dan anak-anak diajarkan untuk bertawakal,
berpasrah pada Allah dalam setiap perjalanan. Anak-anak diajarkan untuk optimisme kepada Allah setiap kegiatan-kegiatan yang dia lakukan. Naik gunung, camping, berlelah-lelah, tapi hasilnya memberikan motivasi. Ucapkan takbir nak, Allahu Akbar. Ucapkan saya basmalah nak, ucapkan alhamdulillah nak. Semua beragam kegiatan yang diciptakan oleh sekolah alam, tumpuannya adalah poinnya satu, pilar ketakwaan. Agar anak mencintai Tuhannya, agar Tuhannya ridho dengan sang anak, dan hasilnya adalah anak bisa mencintai ayah bundanya dengan baik, bisa mencintai keluarganya dengan baik, bisa mencintai guru-gurunya dengan baik, dan dia lahir menjadi pribadi yang kokoh dengan cintanya kepada seluruh lingkungannya, kokoh dengan imannya, dan kokoh dengan nilai-nilai baik yang kemudian dia sudah serap di sekolah. Pilar kepemimpinan, cara manusia untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Implementasinya di sekolah alam dengan beragam kegiatan. Mengikuti sekolah alam Student Scout, SAS. Karakter Islami value yang kemudian bisa dibangun. Ibadahnya, hafalan Qur'annya, akhlaknya, karakter baiknya. Lalu kemudian yang dibangun selanjutnya adalah life skill. Dari PBB, botani, drawing spot, menempuh perjalanan, kemudian keberanian anak untuk melakukan kegiatan outbound. Selanjutnya adalah bagaimana anak bisa berperan menjadi pemimpin dalam ruang-ruang lingkup kecil yang ada di sekolah. Menjadi ketua OSIS, menjadi ketua kelas, menjadi ketua kelompok, mau berbicara di depan umum, mau kemudian membela temannya saat ada yang salah, mampu untuk memberikan nasihat kepada teman-teman di sekeliling. Pilar kepemimpinan, jiwa memimpin yang terus dibangun dengan percaya diri. Kenapa harus dengan percaya diri? Karena kalau dia memimpin dan dia belum memiliki kepercayaan diri, dia tidak akan mampu untuk bisa berdiri tegak terhadap dirinya. Jadi pilar kepemimpinan yang pertama, sang anak harus memiliki kepercayaan diri. Bagaimana kepercayaan diri dibangun? Dengan banyaknya aktivitas yang kemudian dia lalui, bekal yang kemudian dia serap, dan berbagai hal yang dia coba hingga dia memiliki kemampuan dan dia bisa percaya diri. Yang kedua adalah fisik sehat dan kuat. Wow, seorang pemimpin harus punya fisik sehat dan kuat. Ya, dia harus kuat fisiknya, harus semangat jiwanya, harus kemudian senyum, dan kemudian dia bisa mengekspresikan dirinya dengan baik sehingga dia bisa tampil menjadi pemimpin yang bisa melindungi orang-orang di sekelilingnya. Kalau untuk anak-anak, melindungi temannya, melindungi gurunya, melindungi kelasnya, melindungi orang-orang yang dia sayangi. Fisiknya harus kuat dan fisiknya harus sehat. Ditunjang tadi dengan beragam kegiatan yang ada di sekolah. Berlari, kemudian melakukan ekspedisi, berolahraga, melakukan kegiatan outbound. Dia berani untuk melawan ketakutannya. Tidak ada manusia yang tidak takut. Tidak ada manusia yang merasa tidak mampu. Tapi dari ketakutannya, dari ketidakmampuannya, dari kegugupannya, dia bisa tampil untuk memiliki fisik sehat dan kuat. Selanjutnya adalah manajemen konflik. Manajemen konflik, ya. Untuk mencapai pilar kepemimpinan yang baik, anak-anak harus diberikan manajemen konflik. Diberikan problem-problem yang harus mereka pecahkan. Diberikan permasalahan-permasalahan yang harus mereka bisa realisasikan solusinya seperti apa. Dalam sebuah kelompok, dalam sebuah kelas, diberikan manajemen konflik agar anak belajar untuk bisa menyelesaikan masalahnya dan agar anak terampil untuk bisa memberikan solusi dalam kehidupannya. Dan yang keempat adalah kemandiriannya. Jadi, untuk menjadi pemimpin harus mandiri dan itu harus dilatih kemandiriannya dari kegiatan-kegiatan ekspedisi. Untuk SD kelas 1 ada pra-green camp di awal. Jadi sebelum dia camping ke Bogor, dia pra-green camp dulu di sekolah.
SD kelas 1 baru masuk. Dia harus menginap di sekolah, dia harus makan secara mandiri, dia harus melakukan bersih-bersih diri secara mandiri, dia harus mampu untuk berinteraksi dengan teman-temannya di kegiatan pra-green camp. Lalu di 6 bulan kemudian dia melakukan camping 1, green camp 1. Kelas 2 dia melakukan green camp juga. Dan itu bisa di Bogor, bisa di Sukabumi, anak-anak melakukan perjalanan, kemudian anak-anak berhari-hari tidak bertemu dengan orang tuanya, berpetualang di alam. Kegiatan yang sangat menumbuhkan kemandirian anak, yang biasanya dia bersama dengan keluarganya, tapi dari usia SD 1, untuk memacu pilar kepemimpinan, anak-anak dibangun proses kemandiriannya, dibangun proses percaya dirinya, dibangun fisik sehat dan kuatnya, dan dibangun manajemen konfliknya untuk dia bisa menyelesaikan permasalahannya. Di kelas 3, anak-anak juga camping 3 hari 2 malam. Diberikan batasan-batasan yang harus mereka selesaikan. Kenapa harus terbatas? Karena anak-anak berada di alam. Maksudnya apa, Bu? Alam sifatnya sangat luas, sifatnya sangat tidak terprediksi, sehingga di sana anak-anak belajar bagaimana merencanakan sesuatu, anak-anak belajar bagaimana mengambil keputusan pada saat terdesak, anak-anak belajar bagaimana kemudian harus menggunakan sesuatu dengan hal yang terbatas dan harus mengadaptasikan dirinya dan tubuhnya. SD kelas 4, anak-anak melakukan ekspedisi ke Pulau Edam, luar biasa. Anak-anak harus menjalani kegiatan yang sangat menguras energi, tapi sangat memacu tantangan. Ya. Anak-anak menginap di sebuah pulau, menyeberang lautan dengan sebuah kapal. Kemudian anak-anak harus melakukan ekspedisi malam. Kemudian anak-anak bisa eksplor dalam lingkungan yang tidak dia kenal. Berbagai kegiatan yang sangat menantang. Untuk apa? Untuk survive dalam kehidupan. Anak-anak bisa merasakan kepahitan-kepahitan yang dirancang di sekolah alam dengan kegiatan ekspedisi. Keterbatasan yang mungkin tidak akan mereka bisa dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dirancang dengan kegiatan ekspedisi, dirancang dengan kegiatan-kegiatan yang dengan standar-standar kurikulum SAS, Sekolah Alam Student Scout, sehingga anak-anak bisa mendapatkan pengalaman berharga dari kegiatan ekspedisi yang dilakukan. Dan di kelas 5, anak-anak menjalani ekspedisi TNUK, Taman Nasional Ujung Kulon Banten, selama 1 minggu. Anak-anak berjalan dari pulau satu ke pulau yang lain, susur laut dari laut yang satu ke pulau yang satu, kemudian anak-anak trekking sepanjang hari, kemudian anak-anak juga merasakan bagaimana kemudian menyelam, snorkeling di laut, dan anak-anak juga bisa mendapatkan tantangan bagaimana kemudian dia harus memiliki kesiapan mentalnya untuk tetap mempertahankan kegiatan ekspedisi dengan keamanan yang harus mereka lakukan. Mereka harus disiplin, mereka harus taat aturan, karena kalau tidak, alam yang nanti akan banyak memberikan mereka wawasan dan lingkungan. Mereka harus sangat menjaga kedisiplinan itu. Dan di kelas 6, Ananda melakukan ekspedisi, yaitu Ananda melakukan perjalanan ke Gunung Papandayan, pendakian gunung. Di sana pasti banyak juga pengalaman yang harus Ananda rasakan. Bagaimana mendaki gunung itu adalah hal yang tidak mudah. Bagaimana proses pendakian itu tidak hanya pada saat dia sudah sampai di puncak gunung, tapi dia harus berproses di setiap perjalanan yang kemudian anak-anak lakukan. Tidak hanya selesai di pendakian, tapi anak-anak juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial di setiap ekspedisi yang dia lakukan, baik di TNUK maupun di SD 6. Kepemimpinan, sekali lagi, dari semua ragam kegiatan yang ada, value-nya adalah menciptakan manusia untuk bisa memimpin di muka bumi. Dan dalam proses penciptaannya, tidak instan. Karena itu proses yang dilakukan sekolah alam itu begitu panjang. Proses yang dilakukan sekolah alam itu tahap demi tahap mempersiapkan kurikulum kepemimpinan untuk anak-anak. Dan harapannya anak-anak bisa tampil menjadi pribadi-pribadi, menjadi sosok-sosok yang bertanggung jawab. Karena Abdullah dan Rasulullah bersabda, setiap diri kalian adalah pemimpin dan setiap diri akan dimintai pertanggungjawabannya.
Jadi tanpa dilatih kepemimpinan pun, setiap manusia itu harus memimpin dan setiap manusia harus bertanggung jawab. Dengan di sekolah anak, dengan di sekolah alam, mohon maaf maksud saya, anak-anak dilatih, anak-anak dipersiapkan, anak-anak direncanakan, anak-anak dirancang untuk dia kedepannya menjadi pemimpin yang baik. Karena memimpin adalah tanggung jawab, karena memimpin adalah kewajiban, karena memimpin adalah asas yang Allah perintahkan kepada manusia, hingga sekolah alam menjadikan pilar kepemimpinan adalah untuk manusia bisa memimpin dengan baik, dengan percaya dirinya, dengan kemandiriannya, dengan keberanian yang kemudian dia miliki, dan dengan permasalahan yang bisa dia selesaikan. Dan di pilar kepemimpinan ini juga tidak hanya fisik dan kekuatan yang kemudian dilatih, tapi di pilar kepemimpinan juga harapannya anak-anak dilatih untuk kepekaan, empatinya, untuk bisa merasa, untuk bisa memahami, untuk bisa berempati, sehingga dia menjadi pemimpin yang kuat secara tangan dan juga pemimpin yang memiliki hati yang lembut dengan cinta. Pilar logika ilmiah, bagaimana alam dan semesta tunduk kepada Robnya. Bagaimana anak-anak bisa belajar kepada alam dan bisa menjaga lingkungan sekitarnya, bisa melakukan budidaya dan bisa merawat alam semesta. Apa saja kira-kira kegiatan logika ilmiah yang ada di Sekolah Alam Bekasi? Dari beragamnya kegiatan, banyak hal-hal menarik yang bisa ditemui dari aktivitas logika ilmiah. Yang pertama, Green Lab. Anak-anak pasti seru sekali pada saat ke sekolah alam. Kemudian ada bedengan-bedengan dengan berbagai jenis sayur mayur, tanaman, dan lain sebagainya yang bisa anak-anak kelola dengan baik. Di Green Lab sebagai miniatur, anak-anak melakukan bercocok tanam. Anak-anak juga mengenal ada hewan ternak, yaitu kambing, ayam. Anak-anak bisa mengetahui dan melihat bagaimana proses tumbuh hewan dan tumbuhan. Green Lab mengajarkan anak-anak untuk bisa menggali sumber daya alam yang ada di lingkungan khas sekolah alam. Ada rambutan, ada pohon nangka, ada cabai, ada kangkung, dan lain sebagainya. Anak-anak bisa belajar bagaimana mengenal tanaman-tanaman yang ada di Green Lab dan bagaimana cara membudidayakannya, bagaimana cara memanennya. Yang biasanya anak-anak hanya taunya langsung dimakan, taunya langsung kemudian bisa disajikan, taunya langsung untuk dimasak. Tapi di sekolah alam, anak-anak mencoba prosesnya dari tahap yang paling awal sampai kemudian memanennya. Green Lab. Yang kedua, di logika ilmiah, anak-anak bisa mempelajari ICT, kemudian ada library, kemudian ada seni budaya, di mana anak-anak bisa menggali potensi dan bakatnya. Di ICT, anak-anak bisa mengetahui bagaimana penggunaan teknologi yang baik dan bagaimana penerapannya untuk teknologi yang saat ini ada. Library, anak-anak tumbuh minat dan baca. Tidak hanya sekedar membaca apa yang menjadi kewajiban, tapi membaca sebagai budaya, membaca sebagai kebiasaan, dan puncak yang tertinggi, membaca sebagai sebuah kebutuhan. Nah, di konsep literasi ini, anak-anak juga dipersiapkan pojok baca di setiap kelas. Jadi selain ada library di sekolah, ada juga pojok baca yang disediakan di kelas untuk anak-anak bisa mengetahui ilmu lewat buku-buku yang disiapkan di kelas. Kemudian anak-anak bisa melakukan perform, dari menari, dari menyanyi, dari melukis, dari berkarya, dari bermain peran, dan lain sebagainya. Perform yang dilakukan di sekolah alam dengan berbagai kegiatan, dari kelas meeting, lomba, kejuaraan, dan lain sebagainya. Dan anak-anak juga bisa mengenal dan menggali potensi bakatnya lewat outing, di mana proses belajar yang tidak hanya dilakukan di dalam sekolah, tapi proses belajar yang juga kita lakukan di luar sekolah dengan cara outing. Anak-anak bisa memperdalam ilmu yang sedang dia pelajari. Dia bisa ke pabrik susu, kemudian dia bisa ke museum, dan ke tempat-tempat yang lain untuk menunjang program pembelajarannya. Dari logika ilmiah, kita di sini mengetahui berbagai macam metode yang ada. Metode belajar bersama alam menjadi panduan untuk anak-anak bisa melakukan proses belajar dan mengajarnya secara baik. Dari lokal resource penggalian sumber daya alam, penggalian SDA. Apa
apa yang ada di wilayahnya, apa yang ada di sekolahnya, apa yang ada di lingkungannya yang bisa dia gali. Dan selanjutnya ada institute development, pengembangan potensi daerah terkait sampah yang ada di Kota Bekasi, terkait pupuk, kompos, dan lain sebagainya yang kemudian bisa dia kembangkan lebih lanjut. Lalu ada cultural heritage, di mana penggalian budaya dan kearifan lokal. Di sekolah alam, setiap tahun ada budaya-budaya, adat, atau berbagai hal tentang alam yang kita jadikan sebagai nama kelas. Nah, misalnya ada daerah dari Jawa Tengah, jadi anak-anak menggunakan nama kelas di dalam tahun pembelajarannya. SD 1 Solo, SD 2 Semarang, SD 3 Jogja, SD 4 Surabaya, dan lain sebagainya. Di mana di setiap daerah yang dijadikan sebagai nama kelasnya, itulah daerah-daerah yang teman-teman juga pelajari sebagai media tambahan untuk mempelajari heritage kultur yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya dalam konsep logika ada exploring, ada eksperimen, di mana exploring dan percobaan ilmiah yang dilakukan anak-anak. Kalau slogannya eksperimen sampai mati gitu ya, percobaan terus menerus gitu, atau aku tidak akan berhenti sampai aku selesai melakukan, sampai aku selesai mencoba, sampai aku menemukan banyak hal. Keasikan-keasikan yang anak-anak lakukan dari kegiatan logika ilmiah. Dan ada project science yang setiap tahun juga diselenggarakan di Sekolah Alam Bekasi. Anak-anak di project science itu dilatih untuk memiliki karakter sikap yang baik, dari karakter sikap ilmiah, karakter cinta belajar, karakter kritis, dan karakter berani berinovasi. Dalam project science itu anak-anak membuat sebuah konsep eksperimen, didahulukan dari proposal, kemudian eksperimennya apa, dan dokumen dan hasil karya produk. Di mana penggalian logikanya anak-anak tidak hanya didapatkan dari bangku sekolahnya, dia menerima informasi dari bapak ibu guru, tapi anak-anak terlibat langsung dalam kegiatan belajar mengajar, belajar bersama alam. Kenapa harus belajar bersama alam? Karena di dalam alam itu banyak sekali memberikan pengalaman berharga untuk anak. Pengalaman-pengalaman percobaan, pengalaman-pengalaman praktik, pengalaman-pengalaman anak melakukan sesuatu hal, itu yang akan terserap dalam memorinya. Dan itu yang akan menjadi pengalaman hidupnya untuk semakin mencintai lingkungan, semakin mencintai alamnya dengan baik. Kenapa jadi mencintai? Karena anak-anak melakukan prosesnya dari awal. Tidak hanya di akhir dia bisa menikmati hasil panennya, tapi dari awal dia merasakan bagaimana susahnya menanam, bagaimana susahnya merawat dan menyiram, sampai kemudian dia bisa memetik hasilnya. Logika ilmiah. Dan di sini juga Bu As ingin sampaikan bagaimana kemudian logika ilmiah bisa diterapkan dalam proses belajar mengajar. Guru menerapkannya dengan cara interview. Jadi anak-anak diberikan kebebasan untuk bisa mewawancarai orang-orang maestro, orang-orang yang kemudian pada bidangnya, untuk mengetahui bagaimana konsep ini bekerja secara baik. Kemudian ada presentasi, anak-anak maju ke depan, perform setelah dia interview. Misalnya dia interview Pak Irwan untuk mengetahui bagaimana kemudian bagaimana sih Pak membuat desain, bagaimana membuat sertifikat, bagaimana membuat film dengan Pak Fatin. Mereka cari, mereka interview, mereka tanya. Dari cara mereka bertanya, cara mereka mewawancarai, disitulah logika ilmiah dibangun. Disitulah daya kritis anak-anak dibangun. Dia mampu untuk bertanya karena dia ada rasa penasaran terhadap ilmu yang kemudian sedang dia gali. Metode yang pertama itu interview. Metode yang dilakukan di sekolah alam untuk mendukung logika ilmiah anak. Yang kedua adalah presentasi. Nah, jadi anak-anak terbiasa untuk diajarkan presentasi, membuat laporan, maju di depan umum, menggunakan seluruh bajunya, seluruh desainnya sebaik mungkin sesuai dengan presentasi yang dia lakukan. Kalau dia sedang presentasi project, dia bisa menggunakan baju-baju lab, atau kemudian dia sedang presentasi seni, dia bisa menggunakan aksesoris bunga dan lain sebagainya. Dia persiapkan seoptimal mungkin, perform presentasi, bagaimana kemudian dia bisa menjelaskan apa yang ingin dia sampaikan, dan dia bisa menjelaskan apa yang sedang ia teliti. Yang ketiga, project.
Nah, jadi anak-anak dan guru bisa melakukannya dengan cara project, bisa menggali bagaimana potensi dan bakatnya itu terarah dengan project, dengan sesuatu seperti itu. Misalnya project membuat cincau. Nah, jadi anak-anak betul-betul mengetahui prosesnya dari awal, bagaimana kemudian cara mengambil daunnya, bagaimana memerasnya dan lain sebagainya, sampai akhirnya jadi menjadi minuman cincau dengan project membuat minuman cincau. Dan keempat dengan worksheet. Nah, anak-anak setelah ada interview, dia bisa presentasi, dia sudah dapat projectnya, kemudian dengan cara worksheet. Nah, anak-anak bisa memperdalamnya di situ. Apa yang mungkin dia belum dalam, akhirnya diperdalam dengan worksheet dalam uraian-uraian yang bisa anak-anak sampaikan di situ. Dan selanjutnya dengan edukatif panel, diskusi per kelompok, per bubble, per program, per kasus-kasus yang mereka minati untuk kemudian didiskusikan. Jadi tidak hanya mewawancarai tokoh, tapi dengan diskusi dengan sesama teman, dengan proyeknya, itu menambah semangat dia mengetahui ilmu. Tidak hanya dari gurunya, tetapi dari teman sebayanya. Dan yang keenam adalah produk. Nah, jadi produk yang bisa mereka hasilkan, produk yang kemudian bisa mereka ciptakan dari hasil project science yang sudah mereka buat. Logika ilmiah. Anak dibangun proses berpikirnya, dibangun proses belajarnya, dibangun daya kritisnya, dibangun untuk anak-anak berani berinovasi. Karena tentu sebuah proyek, sebuah perkembangan ilmiah, sebuah hasil yang kemudian bisa diciptakan oleh anak tidak akan bisa dibangun tanpa adanya daya kritis. Nah, daya kritis itu dilatih dengan berbagai kegiatan yang ada di Sekolah Alam Bekasi, dengan pilar yang ketiga tadi, pilar logika ilmiah menjadi tujuan kurikulum Sekolah Alam Bekasi untuk menjadikan anak-anak tampil sebagai pemimpin yang hebat, memiliki religius yang tinggi, ibadah yang baik, keesaan kepada Allah, dan memiliki kecerdasan dia untuk bisa menangkap sesuatu, mempertimbangkan sesuatu, dan bisa menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan terhadap kebijakan-kebijakan dalam kehidupannya. Pilar yang keempat adalah pilar bisnis, di mana anak-anak dilatih untuk kemudian memiliki skill berwirausaha, bisnis, dan memiliki penghasilan. Kenapa harus berwirausaha? Kenapa harus memiliki penghasilan? Kenapa harus dilatih skill itu? Dalam surat As-Saff ayat 11, kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Di sini jelas bahwa sebagai seorang muslim, kita harus memiliki kemandirian finansial. Kita harus memiliki harta dan jiwa agar bisa disedekahkan dalam jalan Allah. Harta dan jiwa agar bisa lebih bermanfaat bagi manusia yang lain. Harta dan jiwa agar amal ibadah yang kita lakukan dengan jalan yang halal, dengan jalan yang ikhlas, dan Allah ridho atasnya. Dalam kurikulum bisnis, anak-anak belajar untuk bagaimana caranya anak-anak berwirausaha, berdagang secara sederhana, menawarkan barang dan jasanya, lalu anak-anak belajar untuk membuat laporan keuangan, membuat catatan pribadi, dan pembukuan kecil yang bisa anak-anak lakukan. Di sini Bu Asti ingin menyampaikan kegiatan-kegiatan yang menunjang dalam kurikulum bisnis. Yang pertama adalah kegiatan sale day, di mana anak-anak berjualan secara kelompok di kelasnya masing-masing. SD kelas 1, SD kelas 2, SD kelas 3. Nanti bergiliran harinya. Hari Senin SD kelas 1. Temanya pun bermacam-macam. Bisa temanya makanan, temanya minuman, barang dan jasa, kemudian mainan dan lain sebagainya. Sale day. Yang kedua adalah market day, di mana anak-anak berjualan secara anak-anak membuat sebuah karya, anak-anak membuat sebuah desain, di mana kegiatan market day bisa dilakukan oleh seluruh Civitasasi serempak secara bersama-sama. Kalau tadi sale day, berjualannya bisa di sekolah maupun di luar sekolah. Kita juga sudah melakukan berbagai kegiatan di luar sekolah. Outdoor, ke rumah masing-masing, ke rumah tetangga, ke instansi-instansi sekolah, pendidikan, puskesmas, dan lain sebagainya. Anak-anak bisa melakukan sale day secara kelompok dengan PAK guru pendampingnya masing-masing, dan melakukan market day, yaitu berjualan bersama. Bazar, anak-anak bisa melakukannya secara serempak dalam satu kegiatan yang ada di sekolah. Kegiatan sale day, kegiatan market day, dan ada magang.
Nah, di sini anak-anak juga melakukan magang bisnis di tempat-tempat yang sudah ditetapkan oleh Sekolah Alam Bekasi maupun kegiatan-kegiatan atau tempat yang anak-anak pilih. Anak-anak bisa melakukan magang bisnisnya di tempat makan, kemudian di bengkel, di salon, di butik, dan di tempat-tempat lainnya di mana anak-anak bisa belajar bagaimana cara konsep berjualan berwirausaha yang baik. Untuk magang ini, Sekolah Alam insya Allah mencari tempat-tempat magang yang sesuai dengan pilar yang tadi sudah dicapai, terutama di pilar ke-1, pilar ketakwaan, di mana tempat magang harus dicari oleh pembimbing magang yang memiliki akhlak yang baik, sehingga anak-anak tidak hanya belajar bagaimana bisnisnya bisa lancar, bagaimana kemudian usahanya bisa sukses, tapi anak-anak juga belajar bagaimana akhlak sang pemilik tempat, bagaimana kepribadiannya, bagaimana kesehariannya, sehingga anak-anak bisa belajar bagaimana bisnisnya dan bisa belajar bagaimana pola, perilaku, visi, misi, tujuan, dan semangat yang dimiliki oleh para wirausaha di tempat magang anak-anak berada. Lalu kemudian fundraising. Nah, jadi bisnis tidak hanya menghasilkan untuk anak-anak secara aku dapat uang, aku dapat penghasilan, tapi fundraising, di mana anak-anak bisa melakukan penggalian dana untuk kegiatan-kegiatan ekspedisi yang mereka lakukan ataupun kegiatan-kegiatan amal yang bisa mereka lakukan. Anak-anak menyumbang mainan-mainannya, menyumbang buku-bukunya untuk bisa dijual sesama temannya, lalu hasilnya, donasinya bisa mereka sumbangkan atau untuk kegiatan ekspedisi yang akan mereka lakukan. Karena di Sekolah Alam terbiasa kegiatan fundraising, di mana kegiatan-kegiatan ekspedisi sumber dananya tidak hanya datang dari orang tua, tapi sumber dananya datang dari anak-anak pun bisa melakukan kerja-kerja yang ada di sekolah ataupun konsep-konsep kerja-kerja yang ada di masyarakat untuk bisa membiayai kegiatannya. Seperti itu, macam-macam dan ragam-ragam kegiatan di pilar bisnis, yaitu pilar keempat dari Sekolah Alam Bekasi. Lalu selanjutnya, yang terakhir ada bisnis for kids, di mana anak-anak mengetahui bagaimana ilmu-ilmu pembukuan keuangan secara sederhana. Jadi keuangan penjualannya seperti apa, keuangan pribadinya seperti apa, keuangan pencatatan penerimaan, pengeluaran, pembiayaan. Anak-anak belajar bagaimana membuat keuangan untuk finansial dan untuk bisnis yang akan mereka lakukan. Nah, di pilar bisnis ini kita ketahui bahwasanya tadi harta dan jiwa, anak-anak diharapkan punya bekal. Pada saat mereka akil balik, mereka bisa membiayai diri mereka sendiri, mereka bisa punya penghasilan, mereka bisa menghidupi dirinya dengan bekal bisnis yang anak-anak lakukan. Kegiatan SD kelas 2, untuk kegiatannya adalah kegiatan penjualan. Untuk anak-anak kelas 1 dan kelas 2, bagaimana mereka menawarkan produknya kepada orang lain, berinteraksi kepada bapak ibu guru, berinteraksi kepada teman-temannya, berinteraksi kepada lingkungan masyarakat. Pak, Bu, aku jualan minuman Milo. Lalu kemudian mereka mengembalikan pengembalian uangnya, mereka menerima, mereka menghitung penjualan. Bagaimana mereka berinteraksi, mereka melakukan penawaran. Boleh nggak harga sekian, boleh nggak harga segitu, diskon dan lain sebagainya. Mereka belajar berinteraksi, bagaimana berdagang, bagaimana berjualan kepada orang lain. Untuk di kelas 3-4, muatannya adalah mereka sudah belajar produksi. Bagaimana cara barang tersebut dibuat, bagaimana prosesnya, dan bagaimana hasil akhirnya. Jadi mereka sudah belajar produksi untuk meningkatkan konsep bisnis yang mereka miliki. Mereka sudah bisa bagaimana cara berjualan, tetapi tidak hanya berjualan produk orang lain saja, tapi di step selanjutnya di kelas 3 dan 4 mereka bisa menerapkan untuk membuat sesuatu barang yang mereka jual dari keahlian yang mereka miliki. Dan di kelas 5 dan 6 mereka memiliki kemampuan untuk mengatur keuangan, membuat perencanaan anggaran, membuat perencanaan kegiatan, membuat penghitungan untung dan rugi dari hasil bisnis yang mereka jalankan. Pada akhirnya, pilar bisnis adalah pilar yang terakhir yang diinginkan Sekolah Alam. Anak-anak memiliki daya, anak-anak memiliki kemampuan untuk bisa menghasilkan rezeki yang halal. Untuk bisa menghasilkan rezeki yang halal ditempa oleh skill-skill yang tadi sudah Bu Asti jabarkan.
skill kemandirian, skill anak mencoba, skill anak merasa ditolak, skill anak menawarkan. Mental-mental tersebut yang dikumpulkan hingga akhirnya mereka bisa kuat dan mereka bisa tampil percaya diri. Harapannya setelah lulus dari Sekolah Alam Bekasi, mereka sudah punya pengalaman-pengalaman berjualan walaupun sektornya baru di lingkungan sekolahan, tapi itu merupakan pengalaman yang baik sebagai modal anak-anak untuk menjadi wirausaha sejati di luar sana, menjadi wirausaha besar, menjadi pengusaha besar, menjadi pedagang. Karena Rasulullah memberikan teladan menjadi pedagang yang luar biasa amanah. Rasulullah memberikan teladan menjadi pedagang yang luar biasa sukses dengan integritas dirinya. Karena itu Sekolah Alam Bekasi mengharapkan anak-anak guru Civitas Sasi bisa menerapkan kurikulum bisnis dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan akhirnya nanti di lingkungan masyarakat. Agar apa? Saat kita punya bisnis, saat kita punya usaha yang lain, berarti kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, manfaat untuk bisa bersama membangun bangsa, bersama membangun kehidupan, bersama membangun religi yang lebih baik dengan konsep kurikulum bisnis. Sekarang kita masih mengalami kondisi COVID-19. Dalam masa pandemi, pasti ini adalah masa-masa yang paling sulit untuk kita semua. Kita harus di rumah, kita harus menjaga interaksi, dan kita harus selalu menjaga kesehatan untuk memastikan bahwa kita terjaga dari COVID-19. Nah, Ayah Bunda, untuk Sekolah Alam Bekasi tetap melakukan pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk anak-anak selama masa PJJ. Pasti tidak akan pernah bisa disamakan dengan pertemuan tatap muka. Karena sentuhan guru, rangkulan guru, belayan guru di kepala anak adalah energi-energi yang tidak bisa tergantikan oleh online. Tapi di sini kami Sekolah Alam Bekasi terus beradaptasi untuk bisa memberikan kegiatan-kegiatan yang terbaik untuk Ananda dan memberikan semangat pendampingan kepada ayah dan bunda yang ada di rumah. Pertama, Ananda tetap mengikuti kegiatan dengan melalui PJJ selama 1 minggu 4 hari, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Untuk di hari Rabunya Ananda tidak mengikuti kegiatan Zoom karena di hari Rabu nanti Ananda ada kegiatan yang lain. Saya sampaikan dulu ya Ayah Bunda terkait kegiatan Zoom. Ananda menerima kegiatan PJJ melalui aplikasi Zoom. Durasinya sebanyak 1,5 jam dan dilakukan dengan bubble. Jadi tidak per kelas, tidak satu ruang Zoom 20 anak, tapi satu ruang Zoom hanya 5 anak dan 1 guru. Harapannya di sana guru-guru bisa memberikan optimalisasi kepada anak-anak untuk bertanya kabar, menanyakan kondisinya, menanyakan bagaimana perkembangannya, interaksi anak dengan temannya, interaksi guru dengan anak bisa terjalin dengan baik. Dan pada saat pembelajaran Zoom, anak-anak juga melakukan mutabaah amal ibadah. Dari hafalan Qur'annya sampai mana, hafalan doa-doanya seperti apa, opening yang disampaikan oleh guru, lalu kemudian dimulai dengan menanyakan bagaimana perkembangan kabarnya dan materi pembelajaran yang disampaikan lewat PJJ. Zoom yang pertama ya Ayah Bunda. Yang kedua adalah kegiatan parent support. Nah, apa sih kegiatan parent support? Parent support adalah kegiatan di mana ayah dan bunda berkonsultasi dengan fasilitator selama 2 minggu 1 kali, di mana para fasil memberikan pendampingan kepada ayah dan bunda, sharing terhadap anak-anak. Bagaimana Bun kegiatan sharingnya, kegiatan ibadah anak, kegiatan potensi dan bakat, dan bunda bisa sharing apapun kepada fasil. Tetap dalam kelompok bubble tersebut ya ayah dan bunda, jadi hanya 5 orang tua dan 1 fasilitator. Kenapa harus ada parent support? Karena sekarang bunda adalah pengganti kami untuk membelai anak-anak, untuk mendampingi anak-anak di sekolah, untuk menyentuhnya, untuk merangkulnya. Kami hanya baru bisa hadir secara online dan bunda mewakili kami untuk hadir senantiasa terus kepada Ananda secara offline. Seperti itu. Yang kedua parent support. Yang ketiga adalah HC Plus. Nah, di HC Plus ini ayah dan bunda nanti akan menerima modul dari Sekolah Alam Bekasi, di mana modul tersebut nanti ada berbagai macam kegiatannya. Yang pertama adalah mutabaah amal yaumi, di mana nanti orang tua mengisi rangkaian ibadah yang dilakukan anak. Lalu kemudian ada mutabaah penggalian potensi dan bakat, di mana aktivitas-aktivitas anak bisa bunda nilai dan nanti bunda bisa mendapatkan hasil anak lebih kuat di mana dan dalam kegiatan apa.
Di HC Plus itu sendiri juga ada link, ada barcode, ada video pembelajaran yang bisa diunduh, bisa dilihat agar ayah dan bunda mudah untuk mendampinginya. Ada juga lembar kerja untuk anak-anak dan ada juga ragam kegiatan aktivitas di rumah untuk Ananda dan orang tua. Dari modul dari HC Plus untuk mendampingi anak-anak selama PJJ. Lalu yang selanjutnya adalah kegiatan video pembelajaran. Nah, di mana video pembelajaran ini diberikan guru kepada Ananda di hari Rabu. Video pembelajaran yang dibuat secara khusus, secara kreatif, dengan suara yang seru, dengan gaya yang maksimal, dan dengan semangat Bapak Ibu guru untuk bertemu dengan Ananda lewat video pembelajarannya. Jangan lupa nanti dilihat ya ayah dan bunda seperti apa. Nah, dari video pembelajaran itu nanti ayah dan bunda bisa mendampingi Ananda untuk menontonnya. Dan dari video pembelajaran itu pun menjadi aktivitas yang bisa Ananda lakukan untuk bisa menerima informasi materi-materi yang ada. Jadi tidak hanya lewat membaca, tidak hanya lewat modul, tapi dengan video pembelajaran Ananda bisa langsung tahu praktek-praktek pembelajaran yang dilakukan seperti apa. Selanjutnya adalah kegiatan Green Therapy, di mana kegiatan Green Therapy ini adalah kegiatan untuk memberikan terapi healing kepada anak-anak. Dengan ayah, bunda, dan anak datang ke sekolah, anak bisa mengikuti kegiatan Green Therapy dengan protokol COVID yang sangat ketat yang harus ayah bunda patuhi. Anak melakukan kegiatan dari kegiatan outbound, kegiatan berkebun, kemudian kegiatan membuat hasil karya dan lain sebagainya. Dan kegiatan Green Therapy ini sifatnya opsional. Jadi untuk ayah bunda yang masih belum bisa mengikuti kegiatan Green Therapy atau belum bisa melakukan kegiatan di luar sekolah, tidak apa-apa karena ini opsional. Ini adalah pilihan yang bisa dipilih oleh ayah dan bunda. Namun kegiatan Green Therapy ini adalah kegiatan yang sangat baik, memberikan anak-anak kemampuan untuk bisa beradaptasi pada saat dia di luar rumah. Harus seperti apa, harus bagaimana, hingga anak-anak punya bekal, punya ilmu, dan membangun kekuatan imunitas tubuhnya secara baik. Selanjutnya adalah kegiatan teacher visit. Nah, tadi sudah ada kegiatan Green Therapy, anak-anak melakukannya di sekolah dengan pengawasan, dengan kelompok yang kecil, dengan bapak ibu guru, dan dengan protokol COVID yang baik. Selanjutnya adalah teacher visit, di mana fasilitator berkunjung ke rumah ayah dan bunda secara kelompok bubble. Jadi nanti satu rumah ada 5 anak dan 1 guru. Di sana nanti fasil bisa berinteraksi kepada anak-anak, bisa menanyakan kabar, melakukan pembelajaran, kemudian melepas rindunya, melepas rasa sayangnya kepada anak-anak, tetap dengan menjaga protokol COVID yang ada. Dan selanjutnya adalah kegiatan dari sekolah alam adalah pesan suara lewat WhatsApp. Nah, jadi nanti Ananda mendapatkan pesan suara dari fasilnya lewat japri ataupun di grup untuk mengingatkan Ananda bagaimana sholatnya, sudah sholat atau belum, bagaimana sudah cuci piring atau belum, sudah merapikan tempat tidur atau belum. Jadi ada pesan suara yang hadir lewat handphone anak maupun orang tua yang diberikan oleh bapak ibu guru untuk bertemu dengan anak-anaknya. Zoom sudah, pesan suara sudah, video pembelajaran sudah, dan yang terakhir adalah ibadah tadi. Jadi selain lewat Zoom, Bapak Ibu Fasil juga nanti akan menyiapkan waktu untuk japri satu-satu ayah dan bunda untuk murojaah hafalan Qur'annya. Seperti itu. Kalau banyak yang dilakukan secara bubble, secara kelompok, tapi khusus untuk hafalan murojaahnya nanti akan dilakukan secara pribadi. Agar anak-anak betul-betul memahami, betul-betul menekankan bahwa dalam kondisi apapun, dalam kondisi pandemi, dalam kondisi normal, ataupun dalam kondisi apapun, pilar ketakwaan harus terus dikuatkan. Ini menjadi pondasi bagi kami bahwa pilar ketakwaan harus terus dikuatkan dalam kegiatan apapun. Apalagi sekarang kegiatan yang kondisi yang cukup sulit di masa pandemi, ketakwaan kita kepada Allah harus semakin kuat. Ibadah kita kepada Allah harus semakin kuat. Walaupun anak-anak belum bisa melakukannya di sekolah, anak-anak harus terus melakukannya di rumah dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang baik. Ayah, bunda, Ananda, bapak, ibu guru, kita sudah mengetahui bahwa Sekolah Alam Bekasi adalah sekolah yang menjadi oasis bagi kita semua. Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Tugas kita sudah jelas, menjadi rahmat bagi semesta alam. Wakil Allah di muka bumi untuk mengelola alam. Menjadi khalifah, menjadi pemimpin untuk melindungi, merawat, menjaga
karena kita sudah terlalu banyak menerima kebaikan dari alam. Semoga sekolah alam bisa menjadi penggagas, bisa menjadi pendamping, bisa menjadi stimulan, bisa menjadi oasis untuk kita seluruh warga sekolah alam untuk menjaga bumi ini dengan baik. Harapannya institut development dalam setiap daerah bisa kita mainkan. Karena kenapa? Kita harus menjadi negeri sendiri. Kita harus menjadi tuan dalam bangsa Indonesia. Berapa banyak sumber daya alam yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia? Berapa banyak SDA-SDA yang hadir dalam sebuah daerah? Institut development harus kita kembangkan. Apapun profesi kita ke depannya dan dimanapun kita berada, kita bisa menjadikan setiap daerah-daerah adalah juara. Bukankah setiap anak juara? Kalau begitu, setiap daerah adalah juara. Dengan kehadiran sekolah alam, bisa menjadikan institut development, bisa menjadikan setiap sumber daya alam di setiap daerah-daerah yang ada sekolah alam menjadi terkelola dengan baik, teroptimalkan dengan baik, dan menjadi awal untuk kebangkitan kita bisa membudidayakan hasil dari negara ini. Bergembiralah, kita semua bisa menjadi diri kita yang terindah. Anak-anak harus bergembira, anak-anak harus semangat, anak-anak harus ceria. Karena kalau dia sudah bergembira, kalau dia sudah ceria dengan tatanan, dengan aturan, dengan pembimbingan yang baik, maka dia bisa menjadi dirinya yang terindah. Dia bisa hadir mengatakan, aku mau jadi ini, aku mau jadi itu, dan aku mau jadi semua yang ingin mereka harapkan dalam masa depan mereka. Lahirlah anak-anak yang utuh, anak-anak yang bergembira, mencintai gurunya, mencintai teman-temannya, mencintai sekelilingnya, yang tidak ragu untuk memimpin. Karena dia sudah cinta dengan sekelilingnya. Dia sudah mendapatkan lingkungan yang terbaik, sekolah, lingkungan yang membuat dia bergerak terbaik untuk mewujudkan semua yang dia harapkan. Lalu kemudian dia tidak ragu untuk memimpin dan terbiasa mencintai lingkungan, dan dia mandiri meningkatkan kualitas kewirausahaannya dengan cara berdagang, berdikari, menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan yang bisa bermanfaat bagi semesta alam. Dan Bu Asti mohon doanya, Bu Asti mohon pengharapannya untuk segenap ayah, bunda, guru, dan anak-anak yang menonton. Semoga doa yang kita panjatkan untuk keistiqomahan sekolah alam, doa yang kita panjatkan untuk kebaikan-kebaikan para penggagas sekolah alam yang menghadirkan sekolah alam sebagai sekolah alternatif untuk mewujudkan sekolah yang mencintai anak dengan segala potensi dan bakatnya, mencintai anak dengan seluruh kemauannya, dan mencintai anak dengan pembimbingannya. Bukankah Rasulullah bersabda bahwa anak di umur 8-14 tahun mereka adalah tawanan perang? Di sekolah alam mereka sedang ditawan dengan kedisiplinan, ditawan dengan berbagai aktivitas, ditawan dengan kegiatan ekspedisi yang berat, ditawan dengan hal-hal yang membuat mereka mungkin tidak nyaman untuk menghasilkan kepahitan yang melahirkan anak bisa merasakan bagaimana rasa syukur, bagaimana rasa keberhasilan, bagaimana rasa kesuksesan. Karena keberhasilan tidak lahir dari tempat tidur yang nyaman, karena keberhasilan tidak lahir dari hanya duduk berdiam diri. Keberhasilan selalu lahir dari tantangan-tantangan kehidupan yang besar, agar anak-anak punya mental yang kuat menjalani kehidupannya dengan baik sebagai pemimpin di muka bumi yang memberikan rahmat bagi semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.